Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih setting di YouTube nih, bentar ya. Total personal. Jadi ini saya coba format baru untuk bikin konten pakai live ya, live YouTube sama live TikTok ya. Oke, ini di YouTube juga sudah live nih. Oke, beberapa hal yang ingin saya sharing malam ini. Pertama ada terkait nih lowongan kerja di LKPP. Di LKPP ada lowongan buat inspektorat di bagian inspektorat. Silahkan dilihat di website LKPP ya. Lowongannya itu silahkan dilihat. Kemudian juga lowongan buat CPNS. Nah, nanti juga di YouTube-nya LKPP ada informasi. LKPP nanti masih menerima, akan ada formasi CPNS baru tuh pertengahan tahun ini. Jadi bagi para pejuang CPNS yang belum dapat formasi, biasanya LKPP untuk pengadaan jurusannya bisa beragam tuh ya. Kemarin ada dari teknik nuklir juga ada ya. Jadi tidak jurusan tertentu ya, silahkan. Oke, jadi siap-siap aja bagi para pejuang PNS, CPNS yang ingin masuk ke pemerintahan di LKPP. Di YouTube di LKPP ada informasi, nanti LKPP akan buka lagi informasi untuk CPNS baru ya. Silahkan nanti masalah formasinya ya nanti bisa dilihat detailnya. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, sebentar saya infokan dulu link. TikTok ya. Nah, ini. Itu proses pertama ya. Mohon maaf kalau agak terputus-putus. Ya, baru pertama kali live TikTok dan live YouTube ini ya. Nah, jadi proses pertama tadi masalah lowongan CPNS ya. Lowongan CPNS, lihat di YouTube-nya LKPP itu ada informasi dari kepegawaian bahwasanya pertengahan tahun ini LKPP akan membuka untuk lowongan CPNS. Oke, kemudian juga ada yang jasa lainnya di website LKPP, di website lkpp.go.id itu juga ada lowongan jasa lainnya di inspektorat. Oke, satu itu. Kemudian yang kedua nih himbauan ataupun bukan peringatan sih ya, himbauan buat para pengguna katalog nih ya. Pengguna katalog elektronik LKPP, baik dari sisi pemerintah tuh berarti ya PPK,
ya, ataupun dari sisi penyedianya ya. Ini saya ingin memberikan sedikit himbauan lah ya. Pertama dari sisi user pemerintah, Tapi ini gimana, tolong dong komentarnya, apa ini suara saya ada masalah kan ya? Gak ada masalah kan ya? Terdengar kan ya? Baik di YouTube ataupun di TikTok, mudah-mudahan terdengar ya. Ya kalaupun nggak ada yang watching, cuma 1-2 orang apa-apa. Ini penting terekam, nanti mungkin bisa dilihat selanjutnya ya rekamannya ya. Jadi biar nggak susah rekam, langsung aja ini ya. Ini siaran percobaan ibaratnya. Nah ini untuk bagi pengguna katalog ya. Pertama untuk dari sisi usernya, bagi para PPK dan para pejabat pengadaan ya. Nah ini kok disuruh para PPK dan PP dalam menggunakan katalog, tolong betul-betul berhati-hati terkait referensi harga ya. Nah, terkait referensi harga. Jadi dalam melakukan transaksi purchasing melalui katalog elektronik, PPK atau PP itu ketika persiapan itu harus sudah memiliki referensi harga ya. Nah, referensi harga memang bisa beragam ya, bisa dari katalog itu sendiri online ataupun offline, tapi yang jelas ya referensi harga yang memang betul-betul mencerminkan harga pasar. Nah, harus hati-hatinya kalau kita hanya melihat harga toko di katalog yang lain ya, di katalog ya. Itu sekarang kan kita tahu katalog itu tidak ada kurasi lagi ya, jadi 2 tahap langsung, sehingga harganya ya tidak dinegosiasi di awal ya, tapi dinegosiasi oleh PP dan PPK di ujung negosiasinya. Nah, sehingga harus ada referensi yang mencerminkan harga pasar ya. Sederhananya yang paling efektif, efisien ataupun yang tepat itu ya kita sudah memiliki struktur harganya lah, itu yang paling tepat itu. Jadi misalkan kalau kita mau beli komputer dari vendor di katalog, nah kita harus tahu dari distributor berapa harganya, kurang lebih seperti itu. Ya kita bisa bertanya langsung ke distributornya atau tanya-tanya langsung di toko offline ya. Nah itu sehingga ada pembanding harga. Nah kemudian yang paling penting adalah ketika negosiasi di keputusan kepala 122 kan, ketika negosiasi itu harus ada dapat ya, sebetulnya sih dapat ya, tapi itu perlu kita pakai yaitu meminta struktur harganya, ada di KPK ya 122/2022, yaitu meminta struktur harga sehingga betul-betul diketahui berapa harga dasarnya dan mereka ambil untungnya berapa. Karena ya praktis sekarang kejadiannya realnya banyak ya harganya yang melambung lah gitu ya. Karena kan penyedia bisa dengan bebas menawarkan produk walaupun mungkin tanpa dukungan dari distributor atau prinsipalnya, dan juga bebas mematok harga gitu kan. Nah, tidak ada patokan berapa keuntungan yang maksimal ataupun wajar ya. Itu ya kita yang harus istilah kata ya kompetensi dari para PPK dan para PP itu dimaksimalkan agar bisa memperoleh harga yang efisien seperti itu. Ya memang diserahkan ke pasar, diserahkan ke kompetensi dari pejabat pengadaan dan PPK. Tapi ya itu ya sebisa mungkin kan dalam negosiasi kan tidak ada, kadang di pelatihan juga kan negosiasi ya masih normatif lah ya. Nah sederhananya ketika negosiasi kita minta struktur harga saja lah sesuai dengan amanat di KPK 122 seperti itu, sehingga kita tahu harga dasarnya dan kita bisa memberikan ya keuntungan yang wajar bagi penyedia, sehingga tidak terjadi inefisien lah dalam harganya. Itu satu ya untuk para user ya. Kemudian juga para penyedia nih, satu lagi untuk para penyedia katalog.
Ini ada cerita-cerita juga dari para penyedia, itu ada tanda kutip penipuan lah ya, ada penipuan. Penipuan terhadap para penyedia katalog, di mana mereka seolah-olah itu PPK lah, seolah PPK ataupun tanda kutip calo lah gitu ya. Calo menawarkan kepada penyedia bahwasannya ada nih barang nih bukan barang, maaf, PPK ataupun calo PPK, saya mau beli barang ini nih misalkan ya. Nah kebetulan si penyedia itu punya barang itu. Misalkan saya mau beli komputer nih merek ini, merek Axio misalkan. Nah si toko itu misalkan punya merek Axio tuh. Nah seolah-olah ditunjukkan tuh ada paket RUP-nya, di sirupnya ada, di katalognya pun ada gitu kan, seperti itu, di katalognya pun ada. Nah itu kemudian nah ini juga salah dari penyedianya juga nih ya. Saya nggak tahu apa sudah menjadi rahasia umum atau menjadi rahasia masing-masing lah gitu ya. Nah, ditawarkan lah, tapi kalau saya beli ya jadi ini PPK ya, perang oknum ataupun yang pura-pura jadi PPK ataupun calo jadi PPK lah, calo PPK atau PP ya. Itu nanti kalau saya klik, nah itu ada kickback, ada uang klik. Itu juga salah juga ya. Jadi ini kesalahan ataupun penipuan di atas kesalahan ya. Ahsan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin nyimak ya, silahkan menyimak ini. Mohon maaf ya kalau banyak kekurangan ya, ini masih testing ya. Jadi pada intinya saya sekali lagi ini sharing-sharing seperti ini biar nggak repot bikin konten, jadi langsung live aja lah ya, langsung live terekam ya. Ketika live banyak yang hadir atau enggak ya, nanti kan rekamannya bisa banyak yang menyaksikan lah, seperti itu. Oke. Salam Mas Heldi, berkat video YouTube-nya saya lolos P3 Risma, alhamdulillah. Selamat ya Mas Iqbal ya. Oke. Gaskeun, siap. Oke, makasih atas supportnya. Nah kembali ke laptop ya. Jadi yang ketiga ini ada penipuan terhadap para penyedia katalog ya, ada penipuan. Oh ya sebentar, saya izin share dulu ke grup WA dulu ya, ke grup WA. Oke, ya. Ulangi ya. Jadi ada penipuan ya. Penipuan ada penipuan di katalog ya. Jadi ada oknum yang mengaku PPK atau oknum yang mengaku ordal ya. Mengaku ordal atau calo ya dari PPK atau PP. Ini saya ada kebutuhan nih, misalkan mau beli komputer, ya saya jemput merek lah, misalkan merek Axio atau merek apalah gitu kan. Nah kebetulan si penyedia katalog itu punya tuh merek itu ya, punya merek itu seperti itu. Nah ini saya klik ya. Nah ini kesalahan pertama ini ya. Nggak tahu nih apakah menjadi rahasia umum atau rahasia pribadi masing-masing para pelaku yang salah ya. Nah tapi nanti kalau sudah klik, uang klik ya tolong ya. Nah ini tolong nih jangan dilakukan, makanya Pengada Terus Kredibel, uang klik nih ya. Nah uang klik, nah udah. Nah nanti sama oknum PPK itu diklik lah barangnya penyedia itu, barangnya korban itu diklik tuh. Nah, terus udah nih klik nih. Nah transaksi yang tidak benar ya, ada transaksi itu uang klik feedback ataupun istilahnya ya yang tidak diperbolehkan seharusnya gitu ya. Nah setelah transaksi uang klik, nah ternyata paketnya hilang atau paketnya tidak bisa dieksekusi karena ketika datang ke dinasnya menghadap ke PPK-nya, oh saya nggak ada paket itu ataupun paket itu udah dicairkan, nah itu kan. Nah jadi si oknum PPK itu ataupun si oknum oknum calo itu, dia bisa entah bagaimana bisa create paket ataupun bisa DRUP ya, create paket terus bisa narik paket
di katalog seolah-olah ada paketnya gitu. Padahal itu ya apakah cloningan paketnya atau ya ibarat tidak ada anggarannya, itu tidak ada ya paket kosongan. Saya udah laporkan ya ke ke ya yang berwenang lah ya. Sudah ada beberapa tindakan sih ya, karena itu tadi juga saya masuk ke SPSE minta diperbaharui password dan apanya sedang ditindaklanjuti ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Tapi ya sambil menunggu ini proses ya, mudah-mudahan bisa jadi aware pertama kepada para penyedia katalognya ya, jangan teriming-iming oleh uang klik gitu ya. Dan sebaliknya juga para PPK dan PK ya jangan ada dusta di antara mereka lah gitu, seperti itu ya, agar pengadaan tetap terjaga. Nah itu ya gara-gara diiming-iming ada penyedia diiming-iming dapat paket ya dengan syarat ada fraud ya, akhirnya malah tertipu gitu kan. Jadi dua kali salah gitu ya, Kemudian juga ya tentunya ini bisa muncul ini karena kebiasaan yang buruk juga ya. Kalau memang itu menjadi suatu kebiasaan, mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Nah itu yang terjadi di lapangan lah ya, terjadi di lapangan. Jadi ada beberapa pelaku usaha yang komplain ya. Saya komplain ya, tapi mereka mungkin tidak berani melaporkan resmi ya, karena ya tadi ada tanda kutip ada kesalahan di balik penipuan itu, ada kesalahan gitu kan, karena ada ya itulah, kita sama-sama introspeksi diri lah, sama memperbaiki diri itu. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya, mudah-mudahan seperti itu. Ini ya mudah-mudahan juga segera ada tindakan lah ya. Seperti yang terlihat sudah ada permintaan ganti password ya ketika masuk LPSE, jadi passwordnya dipaksa diganti ya. Kemudian ini juga ada expire date-nya. Jadi modusnya juga ada yang memakai PPK yang sudah tidak aktif. Jadi ketika penyedia itu datang ke dinasnya mau ketemu sama PPK-nya, ternyata PPK-nya udah nggak aktif, udah pensiun gitu ya, udah pensiun, udah nggak ada gitu ya, sudah tidak aktif PPK-nya. Jadi modusnya begitu. Terus ada juga modusnya ya nama PPK-nya mirip, misalkan Heldi gitu ya. Kalau Heldi kan saya pakai I ya, Heldi Persib, Heldi Sunda ya pakai I. Nah ini Heldi-nya pakai Y gitu kan, Heldai gitu kan pakai Y, Heldi bule gitu pakai Y ya. Padahal Heldi saya pakai I gitu kan, bukan pakai Y. Nah, jadi mirip. Jadi dia bisa create akun yang mirip seperti itu. Padahal ya Heldi saya pakai I, dia pakai akunnya pakai Y. Nah, seolah-olah saya, padahal bukan saya gitu kan. Jadi ketika datang misalkan ke LKPP ataupun ke dinas mau ketemu sama Pak Heldi nih PPK ini, ya betul saya PPK, tapi saya tidak punya paket itu. Nah, itu yang kejeblosan gitu, seperti itu. Dia sudah tadi sudah ada fraud, sudah ada kickback ya. Itulah makanya kita perbaiki semuanya ya lah. Karena terjadinya penipuan itu karena ada di baliknya ada yang kurang pas gitu. Oke. Ahsan dari 9 usul bincang-bincang mengenai live-nya dibuat jadwal rutin ya, insyaallah nanti kita buat jadwal rutin. Ini sebetulnya di awal ini hanya percobaan dulu. Ini usulan dari anak saya ini sebetulnya. Ya, gimana caranya biar bisa bikin konten dengan efektif efisien. Nah, kata anak saya udah live YouTube, live TikTok aja katanya, biar kerekam langsung ya. Jadi nggak perlu sengajain gitu ya, langsung aja live katanya. Jadi ya efektif efisien lah, efektif dalam artian bisa tercapai, efisien juga ya, tidak harus menjaga-jagakan waktunya terus langsung up kan, nggak perlu lagi upload dia langsung up kan, seperti itu ya. Nah cuman ini saya nggak tahu nih, mungkin bisa ngasih masukan nih Mas Ahsan atau teman-teman yang lainnya biar bisa sharing slide atau gambar gimana caranya ya di live TikTok, live YouTube ini. Saya belum ngerti, silahkan di komen ya
Kalau teman-teman ada yang bisa memberikan masukan, saran, silahkan di komentarnya ya, baik live sekarang ataupun nanti ketika nonton rekamannya, silahkan. Itu ya teman-teman semuanya untuk SP1 nih, SP1. SP-nya bukan surat peringatan pertama, bukan ya. Tapi sharing pengadaan yang pertama ini sebagai percobaan ya. SP1 ya. Jadi tadi saya ulangi bagi yang baru masuk, tadi ada lowongan jasa lainnya ya di LKPP, silahkan dilihat di website LKPP. Mohon maaf. Dilihat di website LKPP ada jasa lainnya untuk di inspektorat ya. Tuh, kemudian lihat di YouTube LKPP juga, nanti akan ada formasi untuk CPNS ya. Untuk CPNS LKPP. Nah, siap-siap nih ya bagi para pejuang CPNS untuk belajar ya. Insya Allah ya, kalau pengalaman saya pribadi juga waktu itu saya pertama daftar CPNS itu kan di Cianjur tuh dan tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena tidak persiapan. Tapi ya setelah persiapan, alhamdulillah beberapa bulan kemudian ikut CPNS di Bogor, alhamdulillah masuk ke Bogor ya sebelum ke LKPP ya. Jadi insya Allah silakan informasi detailnya di YouTube LKPP ya. Itu ada informasinya dari bagian kepegawaian. Tuh, saya ulangi lagi informasi yang kedua tadi terkait pengguna katalog elektronik ya, dari sisi user ya. Dari sisi user saya mengatakan kembali, menghimbau kembali agar tolong bisa mencari referensi harga ya, harga perkiraan ya. Walaupun dalam Perpres pasal 20 Perpres 16 2018 ya, dan perubahannya 12 2021, HPS itu tidak diwajibkan untuk purchasing ya, tapi dengan perubahan bisnis proses katalog ya yang 8 tahap 9 tahap menjadi 2 tahap sehingga tidak ada kurasi di awal, itu kita harus tahu harga referensinya dulu berapa ya dari kebutuhan yang kita beli. Nah, dalam mencari harga referensi ya harus ya yang mendekati pasar lah, seperti kita membuat HPS sebetulnya gitu ya. Silakan untuk format-formatnya banyak beredar ya, format membuat referensi harga HPS-nya sudah banyak beredar, silakan. Tuh, nah terus dalam negosiasi sesuai dengan KEPK 122 tahun 2022 itu ya kita harus tadi referensi harga itu ya bisa dengan salah satunya yang paling efektif dapat harga yang mendekati pasar adalah dengan meminta open book costing. Jadi salah satu teknik negosiasi ya, kita bisa meminta open book costing. Jadi dalam negosiasi itu jangan kayak negosiasi cengek atau negosiasi daging. Dah turunnya sekian ya turunnya 1.000 ya, turun 1 juta ya, turun 10 juta ya. Tapi minta open book costing aja. Minta open book costing struktur harganya bagaimana. Nah, itu sesuai dengan KEPK 122. Jadi diminta ini, kamu beli dari distributor kamu berapa, nah, ada biaya apa saja, nah nanti keuntungan berapa keuntungan yang wajar ya. Memang di dalam Perpres atau Perlem tidak ada oh ya, silakan yang mau Isa ya, silakan. Terima kasih Mas Ahsan, terima kasih. Dalam Perpres atau Perlem 12 ya tidak ada mengatakan berapa ya keuntungan maksimal penyedia. Yang ada di Perlem 12 itu hanya untuk konstruksi, dan itu pun dari sisi pembuatan HPS, bukan sisi penyedia menawarkan berapa, penyedia dapat untung berapa, tapi PPK membuat HPS, konteksnya PPK membuat HPS itu maksimal 15% untuk konstruksi maksimal. Ya, tapi kalau acara-acara konstruksi 15 ya walaupun tidak diatur untuk barang, jasa lainnya atau konsultan, ya itulah sekitar acara-acara di konstruksi saja itu sekitar 15% ya, 15% maksimal di Perlem 12 seperti itu. Ya memang dalam realnya sih keuntungan itu penyedia bisa berapa saja ya. Kayak yang jualan mobil kan itu keuntungan yang jualan mobil
premium dengan mobil yang non premium, yang mobil SCGC lah ibaratnya. SCGC itu kan berbeda ya. Kalau premium kan satu mobil itu bisa ambil untung ya tentunya lebih besar ya daripada daripada mobil LCGC yang lebih rendah pasti keuntungannya. Atau kayak di bengkel ya, itu kan jualan oli itu keuntungannya kecil tuh, beda dengan owner deal ataupun aksesoris ya. Itu memang keuntungan ya tidak ada standarnya berapa, bisa berbeda-beda. Seperti itu gambarannya. Itu ya wah, Mas Rahe Gorut baru join ini ya. Silakan ada komentar-komentar. Terima kasih Mas Hasan ya doanya ya. Mudah-mudahan istiqomah ya, emang itu segala sesuatu itu istiqomah paling berat itu ya. Istiqomah itu sebetulnya senjata kita, istiqomah. Disiplin lah kalau dalam salah satu Indonesia ya. Oke, itu teman-teman semuanya ya. Terima kasih yang sudah join, yang sudah ikutan live di TikTok dan di YouTube. Silahkan bisa lihat rekamannya ya, ataupun video-video lain ya di YouTube ataupun di TikTok. Tuh ketikin saja belajar pengadaan ya, belajar pengadaan atau heldi.net, silahkan di YouTube ataupun di TikTok. Demikian, dah cukup ya 25 menit ini. Nanti insya Allah kita rutinkan. Silahkan kalau ada yang mau memberikan masukan hari apa ataupun jam berapa ya untuk dirutinkan, silahkan bisa di komentar ya. Bisa di komentar kira-kira hari apa. Nih kalau dulu kan Sabtu pengadaan ya, SP juga ya, Sabtu pengadaan. Biasanya hari Sabtu dulu pagi ya, pakai Zoom ya waktu zaman Covid itu ya. Terus saya pindahkan ke hari Selasa ya, Selasa Sinau pengadaan SP juga ya. Nah, sekarang saya mencoba format baru ini ya, dengan live TikTok dan live YouTube ya. Oke, demikian. Terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat semuanya ya. Mudah-mudahan tadi yang mau ikut jasa lainnya ya, ikut lowongan inspektorat di LKPP silahkan ya. Kemudian juga yang mau ujian CPNS, pejuang CPNS ya, nanti silahkan bersiap-siap belajar. Nanti pertengahan tahun ya di YouTube-nya LKPP ada tuh informasinya ya dari kepegawaian bahwasannya pertengahan tahun ini akan ada lowongan formasi di LKPP. Oke, demikian. Sekali lagi, oh iya, yang terkait tema yang kedua ya, penggunaan katalog, tolong itu ya. Karena ya sebagai tambahan, saya juga sebagai saksi ahli sudah mulai menemukan kasus-kasus seperti itu. Menemukan kasus seperti itu dalam artian ya PPK yang kurang maksimal dalam persiapan pengadaannya, yaitu mencari reparasi harganya. Kemudian juga kurang maksimal dalam negosiasinya, tidak memperoleh struktur harga ataupun harga yang real di pasarnya berapa, sehingga negosiasi masih tanda kutip masih kemahalan apabila tahu harga sebenarnya. Dan juga ya tadi dari sisi penyedia ya, itu juga kan tidak ada aturan yang eksplisit ya. Saya nggak tahu kalau dibawa ke ranah hukum itu bagaimana ya. Tapi yang jelas ya ada juga aturan di PLM 12 ya, yaitu maksimal 15% untuk konstruksi, tapi itu kan dari sisi konteksnya dari sisi PPK ya, bukan dari sisi penyedia, seperti itu. Oke. Kemudian ya tadi satu lagi, sudahlah kita jadikan ya mau bagaimana memang celah-celah untuk fraud itu selalu ada. Ya tadi ya katalog kan lebih mudah, lebih cepat, tapi ya memang ada saja peluang-peluang untuk fraud ya. Nah, nanti terjadi sekarang nih oleh oknum itu ada yang memanfaatkan celah adanya fraud ini, jadi menjanjikan paket kepada penyedia kan, padahal ternyata paketnya paket bodong gitu ya, seperti pura-pura menjadi PPK ya, padahal tidak ada paketnya, atau padahal paketnya sudah dieksekusi, seperti itu. Oke, demikian. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat, salam sukses ya, dan salam pengadaan dari Bogor. Terima kasih semuanya. Kita tutup live-nya. Nih dari mana nih N-nya ya? Belum, masih belajar. Stop streaming di YouTube bisa, oke. Di TikTok di mana nih stopnya nih? TikTok mana stopnya? Mute, push, setting. Oh ini nih on off nih. End live, oke, end now. Oke, terima kasih. And now.